Bismillah. Sebagai Amirul Mukminin, sungguh Umar bin Khattab telah mengerahkan waktu dan segala kemampuannya untuk mengurusi rakyatnya. Tentu tidak berlebihan jika dia mendapatkan makanan yang paling baik sehingga bisa memberikan tambahan tenaga. Seperti itulah jalan pikiran dan logika umumnya manusia, suatu hal yang wajar. Dianggap wajar juga bila keluarga pemimpin mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari rakyat biasa. Anak-anak pemimpin juga dianggap berhak jadi pejabat atau menggantikan bapaknya bila memang punya kompetensi dan bertanggung jawab. Namun, tak demikian menurut pemikiran Umar. Dia sangat memahami keadilan di puncak tertinggi yang setiap jiwa akan terhempas sebelum bisa sampai ke puncaknya. Umar memandang tanggung jawab sebagai kewajiban memenuhi semua kebutuhan hidup umat yang dipimpinnya. Jika hanya berdiam diri dan tak bisa mengatasi permasalahan mereka, maka dia harus bertanggung jawab dengan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan umatnya. Bahkan dirinya harus menjadi orang pertama yang merasakan kesulitan dan kesusahan, menjadi orang yang lebih parah kesulitan dan kesusahannya. Begitu pula untuk keluarganya. Umar mengharamkan keluarganya mendapatkan lebih baik dari orang lain untuk segala fasilitas dan kesempatan. Berikut ini kisah kejujuran Umar dan ketegasannya khususnya kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Suatu masa terjadi paceklik, tahun kelaparan bagi penduduk Madinah. Amirul Mukminin Umar hanya meminum minyak ketika kaum muslimin sedang dilanda krisis daging dan minyak samin. Dia akan terus meminumnya hingga lambungnya perih dan mengeluarkan suara. Maka dia akan meletakkan tangannya di atas perut dan berkata, "Wahai perut, engkau akan terus diisi minyak selama samin dijual dengan harga mahal." Untuk rakyatnya suatu hari Umar memerintahkan penyembelihan seekor unta dan membagikan dagingnya kepada seluruh penduduk Madinah. Ternyata orang-orang yang bertugas menyembelih mengutamakan jatah untuk Amirul Mukminin dengan memberinya bagian daging yang paling baik, yaitu bagian punuk dan hati unta. Ketika waktu makan siang, Umar mendapati bagiannya adalah yang paling baik dari seekor unta. Dia bertanya, "Dari mana datangnya makanan ini?" Pembantunya Aslam menjawab, "Dari unta yang disembelih hari ini." Segera dia mengangkat hidangan itu dengan tangannya dan berkata, "Bagus, aku adalah pemimpin yang paling buruk jika memakan makanan terbaik dan membiarkan rakyatku memakan makanan terburuk, yaitu tulang-tulangnya." Maka dia memerintahkan Aslam untuk membagikan daging itu kepada yang lebih berhak. "Hai Aslam, bawa hidangan ini dan berikan aku roti dan minyak." Sungguh, ucapannya, "Aku adalah pemimpin yang paling buruk jika memakan makanan terbaik," tadi menggambarkan sifat kejujurannya akan semangat tanggung jawab yang menguasai seluruh perbuatan pemimpin yang tiada bandingannya ini. Suatu hari, Umar pernah datang ke rumah anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin mendapati anaknya sedang menikmati sepotong daging. Seketika Umar marah dan berkata, "Apakah karena engkau anak Amirul Mukminin, engkau makan daging dengan nikmat? Padahal banyak manusia yang hidup dalam keadaan susah. Apakah tak cukup roti dengan garam atau roti dengan minyak?" Pada hari yang lain, Umar mendapat kiriman hadiah manisan dari seorang pejabat. Dia tak menyimpan hadiah itu di tangannya sampai dia bertanya kepada orang yang membawanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab,
ini manisan yang dibuat penduduk Azerbaijan. Aku diutus Utbah bin Farqad untuk mempersembahkannya kepada engkau. Dia adalah gubernur Azerbaijan. Umar pun mencicipi sedikit bagian dari manisan itu dan merasakan kelezatannya. Kemudian dia kembali bertanya, apakah semua penduduk di sana makan makanan seperti ini? Orang itu menjawab, tidak, makanan ini adalah makanan yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. Mendengar jawaban tersebut, Umar segera menutup hidangan manisan itu sambil berkata, "Di mana untamu? Pergi dan bawalah kembali barang bawaanmu ini dan kembalikan kepada Utbah. Lalu katakan kepadanya bahwa Umar berpesan, takutlah engkau kepada Allah dan kenyangkanlah rakyatmu dengan makanan yang engkau makan." Sementara itu, pada kesempatan lain, Umar pergi ke pasar guna melakukan pemeriksaan. Di sana dia melihat seekor unta gemuk yang berbeda dengan sekawanan unta lainnya karena pertumbuhannya yang bagus. Dia penasaran dan bertanya, "Siapakah pemilik unta ini?" Orang-orang menjawab, "Unta itu milik Abdullah bin Umar." Mendengar jawaban itu, badannya bergetar menahan kemarahan atau mungkin ketakutan. Dengan suara yang dalam, Amirul Mukminin kemudian berkata, "Abdullah bin Umar, bagus, bagus sekali, wahai anak Amirul Mukminin." Lalu dia mengutus seseorang untuk memanggil putranya itu secepatnya. Abdullah pun datang dengan tergopoh-gopoh. Ketika anaknya telah sampai di hadapannya, sambil memilin-milin ujung janggutnya yang jadi salah satu kebiasaan Umar ketika menghadapi urusan genting, dia bertanya kepada anaknya, "Unta apakah ini, wahai Abdullah?" Abdullah menjawab, "Itu adalah unta yang awalnya badannya sangat kurus. Aku membelinya dengan uangku. Lalu aku mengembalakannya di padang rumput dan memperdagangkannya serta mencari laba seperti yang dilakukan kaum muslimin lainnya." Suatu jawaban yang masuk akal dan tidak ada suatu yang salah tentang hal tersebut. Namun Umar memarahi anaknya dengan berkata, "Maka orang-orang akan berkata ketika melihat unta itu, 'Ini unta anak Amirul Mukminin, gembalakanlah unta anak Amirul Mukminin, berilah minum untuk unta anak Amirul Mukminin, sehingga untamu tumbuh menjadi gemuk dan bertambah banyak keuntunganmu, wahai anak Amirul Mukminin.'" Kemudian Umar berseru, "Wahai Abdullah bin Umar, ambillah modal yang engkau keluarkan untuk membeli unta ini, lalu sisanya kembalikanlah ke Baitul Mal kaum muslimin." Di hari yang lain lagi, kiriman kekayaan dari beberapa wilayah sampai ke kota Madinah. Saat itu datanglah anak Umar, Hafsah radhiyallahu anha, yang bermaksud mengambil bagiannya. Dia berkata kepada Umar dengan nada bercanda, "Wahai Amirul Mukminin, mana hak keluargamu dalam harta ini? Karena sesungguhnya Allah telah berwasiat mengenai keluarga." Umar menjawab, "Wahai anakku, hak keluargaku ada pada hartaku, sedangkan ini adalah harta kaum muslimin. Pulanglah ke rumahmu." Pernah Amirul Mukminin sakit demam dan para sahabat menganjurkannya minum madu yang ada di Baitul Mal. Umar tidak mau mengambil madu setetes pun sebelum mendapat izin dari rakyatnya, karena semua yang ada di Baitul Mal adalah milik rakyat. Maka ketika umat Islam berkumpul dalam sebuah majelis, Umar minta izin untuk minum beberapa teguk madu dari Baitul Mal sebagai obat. Umar berkenan minum madu setelah seluruh majelis itu mengizinkannya. Amirul Mukminin pengganti Abu Bakar ini juga menolak usulan para sahabat dan saudaranya untuk menjadikan anaknya Abdullah bin Umar sebagai salah satu pejabat dalam pemerintahannya. Mereka membujuk Umar karena didorong keinginan yang sangat kuat untuk memanfaatkan kemampuan dan kemahiran anaknya tersebut yang memang luar biasa. Akan tetapi, Amirul Mukminin yang sederhana itu tetap tegas menolaknya. Seperti pada waktu menjelang kematiannya, dia menolak menjadikan anaknya sebagai calon khalifah yang akan menggantikannya. Bahkan, Umar tak memasukkan nama putranya itu dalam daftar nama 6 sahabat yang dia calonkan untuk dipilih kaum muslimin
sebagai khalifah pengganti dirinya. Dia berkata, "Cukuplah satu orang saja dari keluarga Umar yang akan menghadapi hisab karena urusan kekuasaan, yaitu Umar." Para sahabat dan kaum muslimin lalu berkata, "Akan tetapi, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakmu Abdullah bin Umar adalah orang yang bertakwa dan adil. Apakah dosa dirinya jika dia ditakdirkan sebagai anak Amirul Mukminin? Ataukah dosa kaum muslimin yang merasa bahagia jika anakmu menjadi pemimpin bagi mereka?" Meskipun orang-orang mengulang-ulang usulan itu kepada Umar, dia selalu mengingatkan bahwa anaknya Abdullah bin Umar bukanlah satu-satunya manusia yang adil dan bertakwa. Masih banyak muslim lain yang keadilan dan ketakwaannya seperti Abdullah. Sedangkan jika Umar lebih mengutamakan anaknya, berarti dia telah berpihak dan tak adil.